Baik, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, saya persilakan. Linknya sudah saya share di chat. Ya, saya sharekan lagi sekali. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menanggapi, saya persilakan. Terutama bagi yang baru-baru ada yang ingin ditanya? Wah, nggak ada ya, berarti sudah cukup jelas ya. Ini semangat saya nih, pada nangkap-nangkap semuanya. Ini banyak yang saya nggak tahu ya. Baik, ini oke. Ini ada Pak Tito ya. Pak Tito saya belum pernah dengar. Pak Tito masih monitor? Oke. Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa mengisi link jurnalnya. Kalau Bapak Ibu isi link jurnalnya, lalu nanti tinggal minta untuk melihat, maka nanti akan bisa melihat jurnalnya. Sehingga itu akan membantu diri Bapak Ibu sendiri agar bisa mengontrol, mengevaluasi diri ya. Ya, Ibu Melva, silakan Ibu Melva, ada yang bisa disampaikan? Ya, selamat malam. Terima kasih. Tadi penjelasannya memang sangat-sangat jelas dan saya juga mengikuti dari materi yang sudah dikirim ya. Tetapi ini saya baru mulai sini hari ke satu dari tanggal 15 ya. Karena saya mengambil ininya pertengahan bulan supaya satu bulan ke depan kan berarti Pak ya, tiga Gampang puluh ingat hari ya, ya. Bagaimana? supaya gampang ingat. Ya, supaya gampang ingat. Ya, lalu ya itu tanggal 15, tapi saya lupa saya mengisi jurnalnya itu di tanggal 14, padahal di situ dikatakan kan sesudah apa tuh ada breakfast, ada situ makan siang dan itu akhirnya saya hitung hari pertama saya itu tanggal 15. Jadi pertanyaan saya begini, awalnya itu pada tanggal 15, 16, jadi 2 hari berturut-turut ya, perut saya kembung sekali dan kayak apa ya melilit-lilit gitu. Nah, apa namanya? Ya sakitnya bukan main ya, kayak diperes-peres gitu. Tapi ya memang saya ingat bahwa Promik itu kan memang untuk detox ya. Jadi ya saya nggak terlalu khawatir meskipun ya lumayan sakit, tapi nggak sampai keringet dingin sih. Cuman ya apa namanya rasanya begah nggak enak gitu Iya. ya. Sementara saya harus kegiatan kegiatan tetap nyupir ya, tetap gitu ya. Cuman ya itu tak khawatir aja di tengah jalan pengen ke kamar mandi kan gitu ya. Dan BAB lancar sekali, bahkan sempat agak apa namanya encer ya, sehingga saya ambil minum oralit untuk Hmm. anu apa tuh to make sure gitu ya bahwa saya nggak sampai kehabisan cairan dalam tubuh. Ya udah, itu aja yang terjadi tanggal 17 itu hari Minggu udah mulai enakan, tanggal 18 udah nggak, dari pagi ini udah nggak ada lagi rasa itu. Apakah itu memang fase yang harus kita lalui? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, saya memang ngambil yang promo untuk detox ini ya, tetapi kalau untuk dapet yang 200 apa, yang kecil itu harus malam ini ya. Malam ini, Bu. Dan harus ngisi Google Form itu. Saya belum sempat ngisi Google Formnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena saya baru ambil itu minggu hari Senin, Selasa kemarin deh. Itu yang pertama apa supaya tadi kan dijelaskan kalau seandainya saya sampai bolong, saya harus ngulang dari awal kan gitu. Jadi saya to make sure apa saya ambil satu paket lagi gitu, just untuk jaga-jaga gitu ya kira-kira. Dan sekalian kalau memang ada teman atau saudara yang mau ikutan bareng ya, ya kita akan bantu gitu, dalam artian pakai yang saya punya dulu gitu. Boleh ya begitu caranya? Iya, Bu Melva. Ya. Pertama, itu adalah salah satu bagian dari healing crisisnya. Itu salah satu bagian dari HC. Jadi Mhm. yang ibu rasakan seperti ini, yang teman ibu ataupun orang lain belum tentu sama. Tapi Oke. bisa saja kejadiannya sama seperti itu. Itu salah satu
ciri-ciri di individu masing-masing. Ya, jadi Ya, HC-nya seperti itu. Dan ya nggak lama-lama setelah memang eh, mikrobnya sudah cukup mengurus itu, ya berarti nggak muncul lagi hal seperti itu. Nah, untuk formulirnya yang malam ini, Ibu kan kemarin beli satu paket. Jadi Ibu malam ini hanya bisa beli lagi satu paket. Dan nanti betul. dapat isi formnya, nanti kami akan berikan ke mitra terdekat. Nanti Ibu akan dapat gratisnya. Nanti kalau teman-temannya mau, maka Ibu bisa sarankan mereka misalnya isi Google Formnya sebelum jam 24 malam ini, tapi Hmm. mereka isi dengan nomor telepon mereka, pakai nama mereka, sehingga nanti dari mitra kami akan hubungi mereka. Iya, saya kebetulan sudah ada dari mitra yang dekat dari tempat saya gitu. Jadi kalau bisa ke beliau aja ya gitu. Boleh. Bagaimana cara Boleh, tapi tetap isi form dulu. Oh iya betul betul. Maksud Ya, saya isi formnya, tapi kemudian nanti minta beliau yang minta no, yang saya isi itu gitu loh dalam artian supaya lebih mudah buat saya. Karena iya, iya. ya terima kasih. Itu aja Baik, sih. baik, sama-sama. Selamat menjalankan program T30, Bu Melva. Baru mulai. Mudah-mudahan ya itu apa tuh semuanya berjalan dengan baik. Saya sebetulnya udah bertahun-tahun, ini hanya sebagai informasi aja. Saya udah Hmm. bertahun-tahun itu yang justru jus pro yang pakai buah itu loh. Ya, Dan saya tuh selalu pakai buahnya itu buah apa namanya jambu merah ya dipotong kecil-kecil, terus kemudian terakhirnya sehari sebelum panen itu saya masukkan buah naga. Jadi supaya kelihatan cantik aja warnanya. Jadi minumnya jadi semangat gitu loh, warnanya pink gitu ya, iya, atau iya. ya merah-merah gitu ya. Itu aja sih. Dan memang apa pakai 5 liter itu jadi sehingga saya minumnya 2 kali sehari pagi sama malam gitu ya. Dan apa namanya itu tuh sangat membantu sekali karena selama COVID itu pertama saya nggak kena COVID, kedua saya nggak gampang kena flu ya, orang-orang pada kena flu semua saya nggak gitu. Nah sekarang dengan detox apa tuh 30 hari ini itu malah bagi saya lebih mudah gitu daripada mesti motong-motong buah lagi gitu setiap 3 hari apa namanya eh, baru bisa panen gitu kan. Ya, itu aja sih. Jadi promik ini bukan sesuatu yang baru buat saya. Cuman kok healing krisisnya itu aja yang saya mau make sure bahwa it's okay gitu loh. Kalau itu Iya. terjadi. Ya, Nah, kalau dulu-dulu Ibu Melva waktu minum jus uh-huh. pro di awal-awal ada kena healing crisisnya enggak? Ada, tapi nggak separah yang saya minum dengan promik langsung itu. Iya, Karena kan kalau yang itu kan di apa 200 mili itu kan dengan buah dan apa air ya 5 liter ya. Jadi mungkin berbeda itu keasamannya itu saya rasa beda. Itu aja sih. Jadi healing krisisnya. Tapi pada waktu itu ya healing krisisnya nggak lama-lama juga gitu. Cuman hmm, yang ini aja ya yang saya rasanya kok aduh kok kayak apa ya sampai ya itu nggak bisa nggak apa ya ke kamar mandi berapa kali gitu dan lain sebagainya. Itu aja sih yang rasa tidak enak dan perut begah dan kerasa kayak keras gitu kayak kan namanya dia juga mules-mules gitu ya. iya, Ya itu aja sih anunya apa keluhannya. Tapi sesudah berapa hari 3 hari itu udah membaik dan membaik, hari ini tidak terasa apa-apa ya. iya, Thank iya, you, iya. makasih. Baik, terima kasih Ibu Melva. Ya, orang-orang, teman-teman, pada saat kita berbagi, sharing pengalaman kita, maka kita juga bisa membantu orang-orang yang memiliki keraguan ataupun merasa, oh aku juga kayak gitu ya ternyata. Oh temanku juga kayak gitu ya ternyata. Jadi dia merasa sepenanggungan dan merasa, oh ini tidak tidak menjadi beban, nggak ada masalah. Oke, Ibu Stevi. Iya, silakan Ibu Stevi. Saya Bapak Pak Yuta. Oh maaf, Bapak. Silakan Pak Stevi. Ya, em, saya mengikuti Zoom ini yang kedua yang Anda bawakan. Sementara saya baca beberapa dari Ibu Ivon dan seterusnya kiriman dari Ibu Rine. Hmm, Jadi pengamatan saya,
sebenarnya untuk memiliki apa tadi istilah bioma yang baik gitu ya. Hmm. Nampaknya memang setiap hari kita perlu minum pro-jus. Hmm. Sementara T30 itu seperti orang yang ya mengejar supaya tubuh itu kondusif agar hal-hal yang berkait dengan pola makan yang tidak bertanggung jawab itu dibenahi. Lalu kemungkinan ada penyakit-penyakit itu akan rilis dengan sendirinya karena eh, pola metabolisme dalam itu sudah bekerja baik, sehingga nggak perlu obat dan seterusnya. Itu pengamatan saya. Apakah betul? Bisa Itu dibilang begitu, satu. Pak. Iya. Iya. Jadi artinya harusnya T30 itu seperti orang ngebooster tubuh itu secepatnya untuk mempersiapkan diri, bebenah. Kalau ada penyakit, ya dengan sendirinya dia akan pulih dengan istilah healing crisis tadi. Nah, saya juga merasakan ketika hari ketiga itu bangun tidur seger, tidur nggak keganggu, bangun-bangun dulu gitu ya. Hanya saya rasa nyesel juga karena biasanya saya minum pakai 3 sendok, terus saya ada urusan, ada retreat keluar kota, jadi saya bawa Promik itu ukurannya pakai tutup botol. Begitu saya cermati, ternyata satu tutup botol itu nggak cukup. 3 sendok itu mestinya 2 tutup botol. Jadi singkat cerita cuma satu ngaco lah tuh ukurannya. Nah poin saya sih nggak masalah akan diulang. Cuma saya enjoy aja gitu ya. Hanya saya Iya. mungkin berbagi, oh sekarang saya tahu 2 tutup botol itu 3 sendok sebenarnya. Nah saya berpikir, oh jangan-jangan satu tutup botol 3 sendok begitu salah nangkep begitu ya. Tapi it's okay. Karena Iya. memang belum proyek T30 ini saya sempat beli sama Ibu Rina itu uh, berapa waktu itu 4 botol. Satu saya kasih temen buat bikin bio wash. Karena memang saya Hmm. kenal Pronix awalnya itu bikin produce dan bio wash. Hmm. Kali ini kepikiran soal tubuh. Hmm. Jadi saya trial error dulu lah untuk istri sama anak supaya mereka ngikut karena sebel juga kalau dibilang ayo minum Promik asam kagak mau gitu ya. Jadi saya jalanin aja dulu gitu. Ya saya juga trial error oke-oke aja nikmati saja. Nah istri saya janji sama anak itu karena dia eh, terperiksa lah di lab itu bahwa HBsAg-nya itu reaktif. Sudah Oh. diukur BVDNA-nya cukup besar. Tetapi dokter nggak kasih obat, dia bilang rubah pola makan kamu karena masih muda, umur 32, karena Hmm. dia punya SGOT, SGPT oke, ya silakan Anda rubah pola makan. Nah, jadi saya seperti dapat berkat Lampu langit hijau. gitu ya, Iya. berkat langit. Oke, jadi anak saya yang bungsu itu suruh dia minum lah itu selama 1 bulan. Nanti kalau perlu dia cek lagi HBsAg-nya. Kalau dia apa namanya non reaktif kan berarti cepat banget gitu pulihnya ya. Karena dia pernah dapat status itu 2012. Terus pola Oh. makan dirubah. Kalau Anda pernah dengar nama Dr. Tan Shotian itu yang di Hmm. daerah Tangerang Selatan, saya dampingi anak dan istri juga karena 5 kami dalam keluarga itu, saya dan anak sulung itu nggak kena, tapi istri dengan 2 anak itu kena. HBsAg-nya reaktif. Tetapi di dalam perjalanan waktu, anak dua-duanya selamat gitu, non reaktif. Nah, yang istri tetap reaktif. Dan akhirnya pola makan dibuat sedemikian rupa, ternyata HBV DNA-nya meledak di pasca 2019, sehingga dia masuk rumah sakit 2 kali. Dan sejak itu dia harus minum Ricovir. Sekarang namanya Kikovir, diganti namanya. Itu obat antivirus. Oktober kemarin cek lagi HBV DNA sudah tidak terdeteksi. Artinya oke. Nah, jadi daripada dia juga nggak mau lagi minum antivirus, saya ajak dia untuk minum Promik ini. Karena dia juga Hmm. cerewet, sem nggak doyan. Nah, sekarang tinggal terserah dia lah.
Tidak timbang-timbang kalau minum Ecovir itu kan 1 bulan harus rutin. Satu botolnya lumayan tuh 500.000. Hmm. Jadi kalau selalu cek 6 bulan kan 3 juta ya. Kalau Hmm. hitung-hitung Promi kan jauh lebih murah dong. Iya. 6 bulan. Minum sehat tanpa obat malah imun naik dan seterusnya. Nah itu pertimbangan saya. Jadi kalau nanti ditanya pertanyaannya apa? Saya nggak nanya, saya cuma mau ungkapan hati saya. Berarti orang sehat itu sebenarnya harusnya tubuh itu banyak probiotiknya. Hmm. Jadi dia bisa menetralisir hal-hal yang tadi Anda jelaskan banyak makanan yang sebenarnya pencernaan tidak serap baik-baik. Akhirnya semua organ-organ tertentu kerja luar biasa. Khususnya insulin lah nanti dan lain-lainnya begitu. Itu Hmm. pengamatan saja. Kalau meleset, tolong kasih tahu supaya saya belajar lagi. Tapi kalau memang ada seperti itu, nggak masalah. Toh memang Hmm. ini kan mengajak orang hidup sehat. Ya, jadi saya nggak khawatir juga harus konsumsi Promix. Toh nanti kan bisa dibuat produce kan. Nah, pertanyaan saya nih kalau boleh nanya. Hmm. Kalau nanti dalam T30 itu sudah kondusif tubuh itu, dan beberapa kendala, misalnya orang punya pradiabetes lah, punya apa namanya katarak lah, punya osteoartritis lah, tensi darah tinggi lah, semuanya normal, berarti kan kita tinggal minum Projus nih. Iya. Setiap hari berapa yang perlu kita konsumsi? Jadi kan bisa hitung-hitungan. Kalau nanti Baik. orang nanya kan saya bisa jelasin, walaupun saya tidak di-endorse oleh perusahaan yang Anda kembangin. Minumnya 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di malam hari. Kira-kira 240 mili lah. Oh, jadi 250 mili pagi dan malam itu aja ya. Ya, 200 sampai 240 boleh. Lebih boleh, tapi disarankan 1 gelas. 1 gelas itu kan 240. Di pagi dan malam sudah Mm-mm. cukup untuk maintenance. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya, jadi jatuh lebih murah dong. Kan Iya, 100 mili bisa 2,5 liter. Berarti 10 gelas kan? ya, murah banget. Untuk Ya, maintenance itu kalau lebih murah 10, daripada kalau beli 10 gelas kan minuman-minuman. di anggota keluarga saya persis tuh sekali minum. Kan 2,5 liter. Hmm, Iya, masih oke. Masih oke ketimbang minum obat. iya, Iya. betul betul. Sampai hari ini saya tidak minum obat apapun sejak Juli 2022 karena terdeteksi ada pradiabetes. Jadi saya mengubah pola makan dengan IF dan seterusnya. Dan nampaknya dengan minum Promik ini gula darah itu bisa 2 digit, 93, 98 paling. Nah, terkadang kan masih badung nih, kepengen makan tape lah. Ah, muncul lagi makanan kolak apa namanya ubi sama talas enak ya makan 1 mangkok gitu ya begitu cek gula darah 103 oh masih oke karena makannya kan ngaco tuh karbo cuma saya Iya. nggak balas dengan menutup lewat minuman Promixnya saya normal aja minum 3 kali bangun tidur Hmm, nah makan siang saya itu kan ngaco hmm, tidak selalu jam 12 terkadang jam 2 terkadang jam 3 apakah minum Promix itu sesudah makan artinya habis makan baru minum Promix gitu kan betul. itu sebenarnya dipatok kalau bisa tertib makan jam 12. Nah, kalau dipaksa gitu saya nggak bakal bisa tuh. Gak apa-apa, Pak. Karena Range-nya masih itu 3 jam. dipaksa gitu. Hah? Range-nya 3 jam. Jadi kalau misalnya jam 12 bisa sampai jam 3. Jangan makannya jam setengah 4. Mm-mm, Jadi mm-mm, range-nya mm-mm. 3 jam masih nggak apa-apa. 3 jam dari jam 12 gitu ya. Iya. Oke, oke. Ya paling nggak punya panduan lah, nggak sembarangan gitu. Hmm, 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 hmm. Thank you Pak Juta. Jangan lupa ya, aku bapak bukan ibu. Baik, baik, Pak Sevi. Ya. Ya, Sering-sering nanti bisa lihat di YouTube-nya. Ada beberapa judul materi
yang bisa menambah wawasan, ataupun nanti setiap ada kelas nanti bisa eh, mendapatkan tambahan-tambahan materinya. Karena ada beberapa eh, tambahan materi, walaupun slideshow-nya sama, tetapi wawasannya ada perbedaan sedikit banyak. Iya, iya. Ya, slide PPT-nya pun menolong saya baca gitu ya. Paling tidak untuk informasi semuanya. Ya, Iya, thank you iya. Pak Jun. Baik-baik, sama-sama Ya, Pak tidak Stevi. buka apa namanya video karena suka ngaco-ngaco. Salah ya. Di, nggak apa-apa, kami mengerti. Setiap orang memiliki punya Ya, alasan masing-masing. Oke, nggak masalah. ya. Thank you ya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Pak Stevi. Ya, terima kasih Pak Juta. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil saya menunggu, saya sambil melihat settingnya. Pak, tolong tekan Iya, formnya lagi. malam Pak Juntak. Iya, selamat malam Ibu Nur Halimah. Iya, saya dari Bekasi, Pak. Oh, nggih, nggih. Iya, Bu. Ya, Pak, ini saya kan udah minum jus pro-nya ya udah sebulan. Saya nggak tahu ini kurusnya, penurunan berat badannya ini karena minum jus pro-nya, apa karena saya lagi diet kalori juga, jadi nggak tahu nih. Soalnya ini saya obesitas nih, Pak Juntak. Saya obesitas. Terus ada teman yang saranin. Jadi saya udah minum sebulan lebih, itu turun berbarengan juga dengan diet kalori. Hmm. Jadi turun tuh Itu sampai sebenarnya 6 sedikit kilo. proses ini. Hmm. Nah, terus Kalau sekarang ini saya lagi di Ibu Makassar udah nek mau sebulan. berikutnya lagi, izin buat Jadi order berikutnya lagi. itunya nggak nggak dibawa kan. Nah, saya Gimana, nggak gimana, tahu Bu? nih ada Boleh kenaikan. diulang tadi? Ya Saya tanya Bu, sekarang lagi di Makassar, PKS masuk. sudah Hmm. sebulan. Ya, Nah, justru-nya kan nggak ke bawah karena kan bikin-bikinnya itu ribet kan. ya. Nah, ini saya nggak tahu berat badan saya karena di sini kan keluarga besar semua nih dari bapak. Jadi Ya. kita mencolok nih pindah dari sini 2 hari, nanti ke sana 2 hari. Terus tradisi orang sini kalau disiapin tuh tamu harus sarapan. Sementara saya nggak pernah sarapan tuh dari dari 2014. 2014 saya nggak pernah sarapan. Nah ini saya kan sudah beli nih yang baru. Saya kan nanti setelah kembali ke Bekasi di awal Desember. Nah itu saya udah beli itu udah paketnya udah dibilang itu sama adek, paketmu udah datang gitu. Nah kemarin-kemarin itu kan rasanya asam sekali. Jadi saya suka campur pakai madu. Bisakah? Maksudnya saya sendiri gitu loh yang campurin. Kira-kira gimana tuh Pak Juntak boleh? Kalau untuk program T30 diusahakan, apalagi Ibu kalau obesitas jangan pakai madu, Bu, karena madu kan kalorinya juga tinggi. Kalau Iya. memang agak asam, sebenarnya Ibu bisa tambahkan jahe sama air panas tadi. Itu bisa membantu mengurangi rasa asam. Oh, jadi jahe aja ya sama air panas ya. Iya, Hmm. karena Ibu kan kasusnya kan lagi obes. Lebih baik jangan. Berarti iya, saya ada osteoartritis juga. Jadi saya kalau aku tuh maaf, saya sholat tuh udah 8 tahun pakai kursi karena saya kan kalau udah jongkok tuh sakit sekali karena terlalu bergemuk juga sih. Sekarang gini ya, Pak Junta, kan tadi dikatakan tuh waktu di materi kita itu apa yang kita cerna gitu ya. Iya, betul. Kita itu apa yang kita cerna. Kadang saya selalu positive thinking. Tapi penyakit saya ini yang membelenggu saya akhirnya mengacak-acak pikiran saya. Saya ini kena saraf terjepit udah 14 tahun, jalan 15 tahun. Begitu juga osteoartritis saya, lutut kanan kiri ya. Nah, kadang saya sudah positive thinking bahwa saya bisa nurunin berat badan dengan diet ini, diet itu. Terutama dulu saya ikut diet ala Deddy Kobuser tuh di tahun OCD. 2014. Iya, OCD. Hmm. Jadi saya tuh nggak sarapan sama sekali. Nah, untuk minum probiotik itu kan karena kalau jus pro itu kan tidak ada aturannya. Jadi saya aman tuh nggak sarapan. Pokoknya habis makan saya minum atau kalau saya kan waktu itu ada kursus gitu. Jadi udah di tempat kursus saya aus itu aja lapar gitu. Tapi kan saya punya emahnya termasuk udah parah. Nah, itu kadang saya suka mengimbanginya itu supaya nggak parah. Saya suka kasih madu tuh. Salahnya gitu nggak tahu. Iya, iya. Salahnya saya nggak tahu pakai madu. Nah, eh,
ini apa namanya nanti yang saya sudah beli paketnya. Jadi kalau nanti untuk program yang seperti ini kan seperti makan minum obat paru ya, yang nggak boleh telat kan. Berarti kemana-mana boleh ya saya taruh untuk mengantisipasi. Jadi saya bikin, saya taruh Tupperware aja kemanapun saya pergi. Karena kan saya salah satu orang yang kegiatannya banyak gitu loh. Mobilitasnya tinggi. Iya, cuma ya gitu nggak tahu nih nanti image karena saya eh, ini saya baru dengar bahwa kita adalah apa yang kita cerna kemarin. Saya berpikir kemarin saya adalah tubuh adalah apa yang kita makan gitu kan kemarin. Hmm. Nah, makanya saya jadi down gitu ketika saya tahu penyakit saya ini yang membelenggu aktivitas saya gitu, terus yang merubah cara berpikirnya saya gitu loh. Itu yang bikin saya jadi down gitu. Akhirnya saya nggak tahu apa itu berpengaruh ke penurunan berat badan kah atau enggak. Yang jelas saya rasanya apa yang saya minum itu langsung kayak jadi daging gitu loh, Pak Juntak. Jadi saya kayak Hmm. selalu negatif thinking ya kayaknya saya percuma deh minum ini minum itu. Tapi ketika guru saya bilang, ayo coba coba semangat semangat. Nah, saya mau coba nih nanti saya pulang dari Makassar jadi barangnya udah ada, saya belum belum ada gitu. Jadi pertanyaan saya tadi apakah boleh dicampur madu untuk penyakit saya karena itu kan asamnya luar biasa ya, Pak Juntak ya. Untuk jus pronya aja asam banget gitu. Oke, baik, baik. Nah, Gimana gimana? Ibu Nur, kalau Ibu pernah dengar Iya, eh, pahitnya obat Cina sampai harus tutup hidung pada saat telan, em, iya. Promik nggak sampai Sering seharus banget. seperti itu gitu ya. Jadi kategorinya masih lebih oke lah ya, nggak sampai Iya, harus iya, tutup iya. hidung telan-telan. Nah, eh, cuma untuk mengatasi rasa asam, Ibu bisa panasin aja. Ada dua macam sebenarnya. Nanti Ibu bisa pilih. Nanti Ibu bisa coba pada tubuh. Apakah Ibu masukin ke kulkas, dingin-dingin minumnya, atau Ibu hangatin? Saya nggak suka dingin, Pak Juta. Saya nggak suka dingin. Saya nggak suka RS. Bagus. Saya Kalau sangat begitu nggak Ibu suka RS. Ibu hangatin. Ya, promeknya itu bisa dipanasin aja. Oh, bisa Jadi minumnya itu dipanasin. pada saat hangat. Karena orang yang punya masalah di lambung, biasanya dia tuh susah masuk dingin. Kalau orang yang nggak suka asam, Hmm, tanpa ada masalah lambung, dia suka minum yang dingin. Jadi nggak gitu terlalu asam. Nah, balik lagi, eh, Ibu kalau memang memungkinkan, Ibu bisa langsung nanti langsung dijalankan program T30-nya. Mau setelah pulang dari Makassar juga nggak apa-apa. ya, Mau saya kan di awal tuh, jadi ngitungnya gampang nih. Pak Juta tanggal 1 ketemu tanggal 1 gitu. tidak sih Bu. Biar Jadi memang ada konsep gampang ngingetnya di tanggal 1 tanggal pertengahan bulan. Tetapi yang kami coba buat sistemnya adalah kami memberikan link jurnal harian. Jadi setiap hari Ibu isi setiap malam misalnya setelah selesai makan atau setiap pagi setelah kemarin sudah minum sebelum tidur minum, paginya Ibu langsung isi jurnalnya 1 hari sebelumnya. Hari pertama isi, hari kedua isi. Jadi tiap hari isi, itu gampang ingatnya. Tapi kalau oh iya tidak ada iya iya. jurnal, ya nggak Oh iya ingat-ingat iya. ini udah hari keberapa ya gitu. Oh iya iya benar 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 Pak. Iya, makanya kenapa kami tetap menyarankan orang yang misalnya sekarang hari Selasa, orang yang taunya 2 hari yang lalu hari Minggu, mereka mulai aja hari Minggu karena proses T30 lebih dini yang dapat manfaat itu orang itu sendiri. Tidak harus tunggu Zoom baru mulai proses T30, tidak harus Hmm. tunggu balik misalnya dari tempat keluarga baru mulai program T30. Tapi sedini mungkin dimulai, sedini itulah manfaat yang akan dirasakan. Nah, kebetulan yang ada Zoom, ada promo itu cuma tambahan. Tetapi apa kita mau menunggu sehat saya tunggu seminggu sekali gitu kan enggak. Tapi kita Enggak mau dong. sehatnya lebih lebih dini. Betul. Iya iya. Nah, di Makassar harusnya sih ada Bu yang jual Pak Pak Yusuf ya atau Pak siapa nanti saya coba carikan nanti Bu boleh japri ke saya nomor telepon WA Ibu nanti saya coba kasih nomornya Pak Yusuf kalau nggak salah. Dia juga Gitu. ada barangnya di Makassar. Nanti cari yang terdekat di sana juga dari Surabaya juga dekat. Hmm. Tapi pada prinsipnya adalah eh, Ibu pelajari tetap lebih banyak kita adalah apa yang kita cerna. Sama seperti pada saat kita dengarkan orang berbicara, gosip gitu. Kan kita cerna dulu nih. Gitu kita analisis, barulah kita memutuskan langkah kita apa.
Makanan juga sama. Apa yang mau kita asup, kita analisis dulu nih. Ini makanan bener nggak nih yang saya makan? Makannya cocok nggak yang saya makan? Jadi kita analisis itu juga sama seperti kita sedang mencerna Hmm. em, materi tersebut sebelum kita asup ke dalam tubuh kita dan dicerna oleh tubuh kita. Jadi ada dua kali cerna. Cerna mengenai materi sebelum kita makan dan cerna setelah kita makan. Nah, yang setelah kita makan itu urusannya promik sama organ pencernaan kita, sistem pencernaan kita. Nah, yang sebelum kita makan itu kita cerna, ini baik atau enggak, ini cocok atau tidak. Ini tuh menambah booster tubuh kita untuk lebih sehat atau tidak. Ini bisa membantu saya untuk mengurangi obesitas atau tidak. Makanan-makanan ini kita cerna dulu di luar. Kalau kita udah pilih yang baik, barulah kita makan, baru kita asup. Jadi itu akan berhubungan selain dari mindset kita harus mencerna apa yang harus kita asup, apa yang kita makan. Ini Oh, akan jadi lebih itu membantu. fungsinya kita adalah apa yang kita cerna ya. Jadi ada dua ya, Hmm, sebelum masuk dan sesudah masuk gitu ya. betul, betul. Iya tadinya saya nggak paham apa ya maksudnya kok kita adalah apa yang kita cerna gitu. Bukannya kita adalah apa yang kita makan gitu kan. Harusnya Mm, mm, itu mm. yang saya dengar gitu. Terus Pak Ya, Juntek, kalau saya itu haruskah ada masakan makanan masuk? Saya kan nggak suka sarapan. Saya males karena saya males ngunyah. Jadi saya males makan, males ngemil. Tapi saya nggak tahu apa kenapa ini badan gemuk selalu maksudnya padahal saya tuh nggak suka nggak suka manis-manis juga nggak suka air es gitu loh jadi ini diharuskan wajib sarapan kah? tidak. Yang diperlukan adalah kalau ibu nggak sarapan, ibu bisa konsumsi jus pro. Karena jus pro itu bisa membantu mencukupi nutrisi tapi nggak lapar. Nah, tubuh kita merasa lapar itu karena sudah ada ritme di mana tubuh kita tuh perlu ada yang diproses. Pencernaan tuh sedang bergerak sesuai ritme tiap harinya. Kalau dulu-dulu kita seringnya sarapan, lalu pada saat kita tidak sarapan, maka tubuh badan kita keroncongan pagi-pagi. Tapi kita nggak harus makan. Buktinya apa? Buktinya orang puasa sebulan juga setelah 11 bulan tiap pagi sarapan, lalu tiba-tiba dia puasa kan siangnya juga dia bisa tahan kok. Jadi itu hanya perubahan ritme. Nah, pada saat ibu nggak sarapan, nggak apa-apa. Tetapi kecukupan nutrisi untuk energi perlu ada. Minumlah jus pro. Karena jus pro itu nggak pakai kalori. Jadi jus pro-nya diminum, itu akan membantu menyiapkan kalori, sehingga tubuh kita tetap punya energi. Karena nanti kalau crafting, nanti dia akan eh, mungkin siang atau sorenya akan makannya bisa jadi lebih banyak. Nah, Bu Nur ini ada melakukan exercise nggak? Nggak ada. Saya kan karena saraf perjepit saya sudah termasuk parah 50% menuju operasi. Jadi saya nggak boleh aktivitas olahraga apapun kecuali berenang. Itu masalahnya. Jadi bagaimana saya nggak bisa capek, angkat-angkat, nunduk-nunduk. Jadi mungkin inilah yang membuat berat badan saya tuh sangat susah untuk turun gitu. Baik. Jadi ya walaupun saya udah OCD apa malam udah stop di jam 6 jam 7 close makan tetap aja rasanya berat. Tapi kemarin tuh saya nggak tahu, maka saya bilang saya turun 6 kilo, apa karena program berbarengan program diet kalorinya dengan itu minum jus pro-nya. Tapi ini Pak Juntak, saya kan takut juga ya, karena kan saya temahnya termasuk sudah akut. Kalau saya misalkan, saya kan orang yang males ngunyah tuh, makan buah sedikit baru minum itu nggak apa ya? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya Makan saya, buah iya, sedikit baru maksudnya minum. gini, saya kan jam 10 tuh karena ini sehari 3 kali kan, 3 sendok. Jadi maksud saya untuk pengganti sarapannya itu saya makan buah aja ya, sedikit itu. Saya kan males punya tuh, paling sepotong apel. Yang penting ada terisi, baru saya minum 3 sendok prebiotik gitu kali ya. Kalau pagi itu tidak harus sarapan, Bu. Jadi pagi itu kalau udah sikat Oh, gigi langsung minum Promi. Nggak harus sarapan dulu baru minum. tapi tapi itu kan asam sekali, Pak Yuta. Masalahnya emakku itu loh. Soalnya saya juga Iya. pernah berhenti di, Ibu pernah coba itu dengan apel juga apa? dipanaskan minum nggak? Tarik aku. Oh iya, itu dia belum pernah. Makanya saya belum Nah, pernah. Jadi, oh, jadi dengan dipanaskan, dicampur jahe. Tunggu dulu, Pak Juntak dipanaskannya setelah sudah tercampur prebiotiknya, apa masih airnya dulu,
Bagaimana nih? Jadi irisan jahe taruh gelas, perumbiknya taruh Mm-mm. gelas, air yang panas dituang ke Oh, gelas. gitu. Jadi kayak orang Mm-mm. nyeduh teh gitu lah ya. Iya, orang Ah, nyeduh jahe gitu. iya ya orang nyeduh jahe lah ya. Tapi kalau Iya, jahenya itu apa aja ya? Jahe bubuk kah atau jahe itu boleh ya? jahe iris nggak jahe iris lebih baik, tapi kalau nggak ada ya bubuk juga nggak apa-apa. Iya, iya. Oke, oke. Jadi nggak harus sarapan. Makanya saya tuh paling benci sakit ketika saya harus minum obat pagi. Itu menderita banget Pak Juntak. Karena saya harus makan. Itu yang sangat menderita. Saya nggak suka Oh, gitu. Jadi ini aman-aman aja ya. Yang penting panas di pagi hari ya. betul betul. Nah, Iya. tidak harus sarapan, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bisa minum jus pro saja. Jus pro kan nggak harus sarapan, tapi boleh minum. Itu supaya ibu punya energi untuk aktivitas pagi sampai siang. Nah, kembali lagi benar, untuk saraf kejepit, berenang eh, itu primadona untuk sembuh saraf kejepit. Kan pertanyaan kembali lagi, ibu sebulan berapa kali? Saya kemarin nih, aduh Pak Juntak ada-ada aja. Saya tuh kena jamur. Jadi saya harus minum obat selama 6 bulan. Jadi di Jam, break dulu, tujuh jamur stop apa? dulu. Ini di kaki karena dulu kan bekas COVID mungkin perawatan kolam renang nggak steril. Jadi pada saat saya kan berenang tuh ikut itu kan ikut member. Jadi saya harus rutin karena tiba-tiba kakiku ini kukunya kayak geroak-geroak gitu. Terus saya langsung ke dokter. Oh ini kena jamur Bu, minum obat harus 6 bulan. Jadi saya mengkonsumsi obat jamur selama 6 bulan sampai kukunya copot. Ada-ada aja kan Pak Junta. Sudah 6 bulan belum? Iya sudah, sekarang sudah selesai karena kukunya udah copot. Nah sekarang Oh, udah bisa lagi berenang gitu. Jadi nanti di oh, awal saya pulang Desember ini programnya jadi banyak nih program renang lagi, itu lagi. iya, iya. Mau Nggak sehat apa-apa aja Bu. setengah Itu mati nih Pak itu Junta. tantangannya Ibu memang begitu, nggak bisa Iya luar dihindarin. biasa. Apa-apa, Iya berarti kan benar. poin pertama adalah saraf kejepitnya Ibu diberesin, kedua adalah mahnya Ibu diberesin. Nanti dua ini kalau sudah paralel jalannya, lalu Ibu minum Promik, ikuti T30-nya, exercise-nya juga sudah cukup. Nanti itu bisa turun membantu kok. Iya Dan amin. ibu Itu kembali lagi, osteoartritis saya. pilihlah makanan sesuai fisiologi tubuh ya. Iya pasti. Ini osteoartritis saya ada kemungkinan minum itu juga bisa itu Pak Junta membaik. Nah, betul, osteoartritis kan masanya di tulang, Bu. Pada saat Iya. nanti ibu sudah memilih makanan-makanan yang cocok untuk osteoartritis, maka itu akan membantu. Jadi ibu brokoli bisa cuci bersih, air mengalir, rendam pakai jus plus sedikit, lalu makan mentah, Bu. Eh, Wijen, ya. Ibu kalau pernah lihat onde-onde yang ada putih-putihnya, wijen-wijen itu juga kalsiumnya juga banyak. Eh, Kami sangat menyarankan jangan minum susu ya. Susu hewani jangan. Itu osteoartritisnya nggak membaik. Jadi jangan minum Susu susu. kambing, kalau susu kambing Pak Junta. Itu hewani bukan? Hewani jangan. Oh iya ya, semua ya. Oh iya 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 iya. Sorry sorry. Oh jadi Susu hewani kalau ke jangan. kedelai tidak apa ya? Tidak apa. Iya. Hmm. Ya Ja- ya ya berarti Susu nggak bisa hewani ya. semua jangan dulu. Lalu Oh iya. exercise dulu. Itu satu-satu bisa beres, Bu. Dan Ya apalagi kalau amin Ibu Nur kan amin. sudah pikirannya positif. Masalah itu saya yakin tahun depan itu Ibu ada transformasi kok. Ya amin deh Pak Juntak. Semoga deh saya semangat deh akhirnya. Saya udah pengen cepet-cepet pulang karena itunya udah di sana. Udah tinggal ikut programnya 30 hari. Iya, iya. Nanti kapan ada lagi nih Pak Juntak seminarnya? Minggu depan, Bu. Insya Allah minggu depan. Oh ya, tolong kasih linknya ke saya aja ya, karena kemarin saya dapat teman, tadi dapat dari teman. Ibu ada masuk ke dalam grup WhatsApp nggak ya? Kayaknya belum deh. Oh, kalau gitu Ibu boleh chat saya. Saya kan nggak tahu nomornya Ibu. Mm-mm. Saya juga, Jadi saya itu kasih. Pak Juntak yang mana nomor nomor HP-nya yang mana nih? Barusan saya kirim di grup Oh di iya, chat. oke. Iya, nanti Nanti saya, boleh chat ke saya. Nanti saya masukkan ke grup biar bisa dapat infonya. iya oke deh Pak Juntak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Thank you. Baik, sama-sama Bu Nur. Doa saya untuk Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini juga sudah cukup larut. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu
sudah bersedia meluangkan waktu, karena waktu itu adalah kehidupan. Jadi Bapak Ibu sudah meluangkan kehidupan Bapak Ibu untuk mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kita pada malam hari ini. Tidak berlama-lama lagi, malam ini juga saya tutup. Terima kasih banyak eh, Ibu Bapak pada malam hari ini. Semoga benar-benar bisa mendapatkan inspirasi dan menambah wawasan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat malam Ibu. Selamat Selamat malam, malam Pak Pak Gita. Gita. Thank you.